mongko rusaklah, celakalah bagi orang yang sholat. Nggih, matur suwun. Orang salat yang mana yang dikatakan yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaiku orang-orang yang selalu lalai dalam sholatnya. Lalai terhadap siapa? Pada Tuhannya. Kalau ayat ini diterjemahkan menurut kacamata ajaran syariat, waktu sholat nyun sewu, waktu datang kita lupa, ya dah. Kalau itu waktunya sholat, ntar dulu, aku tak kerja, ntar dulu nanti aja sampai habis waktunya. Ini pandangan syariat. Tapi kita keambil dari pandangan hakikat. Justru kita walaupun as-sholatu waktuha, sholat kita lakukan dalam tepat waktu, tapi hati saya lalai. Itulah ayat ini menghitopi golongan-golongan kita yang seperti ini, Bapak Ibu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau anta kamu sampai di depanmu itu ada wajah Allah. Paham ya? Ini jangan kau lihat dengan ainul basyariyah, mata dohir, jangan. Jikalau sampai lihat dengan ainul basyariyah, mata dohir, ya jadinya kosong. Akhirnya nanti yang ketok ini makhluk. Harus dengan ainul basirah. Nyun sewu. Kalau malam hari ini sampean sudah yakin tentang syarat pertama tadi, apa? Menyadari kalau kita sebagai makhluk tidak sama sifatnya terhadap Allah, maka segala hal apapun yang terjadi pada diri jenengan, pasti hati jenengan akan mengatakan dan mengisbatkan, menetapkan semua bersumber dari urip ning awak sampeyan. Berarti status wujudnya Allah anta ini sudah dekat. Sudah tidak terasa jauh lagi. Berarti iman sampean sudah jatuh di ihsan. Ini. Jatuhnya di ihsan. Apa sih iman yang sudah ihsan? Iman yang sudah tidak lagi dikatakan salah di mata Allah. Ihsan itu bagus. Tanda-tandanya anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan sholat, ketika jenengan makan, ketika jenengan merokok, meminum, kerja, hati jenengan seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taroh. Apabila Anda belum bisa melihat wujudnya Allah, mesti dan pasti hati Anda akan merasa jenengan selalu dilihat Allah, karena Allah bagi hati Anda sudah terasa dekat anta.
secara otomatis subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Disitulah masa dan waktu di mana hati jenengan merasa dolim selama ini, Pak. Merasa dolim. Bentuknya apa? Dulu kita mengaku-ngaku, Pak. Oh, sing ngaji ku aku. Sing duwene ilmu iku aku. Akhirnya aku gila dengan pujaan masyarakat umat. Yang dulunya kita ngaku-ngaku, oh iki kegaya aku. Oh ini jabatanku. Oh ini pangkatku. Subhanallah. Inilah Pak. Jenengan akan merasa selama ini kita telah berbuat dolim pada Allah. Dengan bentuk kita selalu melupakannya. Jangankan di luar sholat, Pak. Waktu sholat pun kita akan terasa lalai terhadap Allah. Padahal Allah sudah mengancam, fawailul lil musallin. Mongko, rusaklah, celakalah bagi orang yang sholat. Matur suwun. Orang salat yang mana yang dikatakan yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaiku orang-orang yang selalu lalai dalam sholatnya. Lalai terhadap siapa? Pada Tuhannya. Kalau ayat ini diterjemahkan miturut kacamata ajaran syariat, waktu sholat nyun sewu, waktu datang kita lupa, ya toh? Kalau itu waktunya sholat, ntar dulu, aku tak kerja, ntar dulu nanti aja sampai habis waktunya. Ini pandangan syariat. Tapi kita keambil dari pandangan hakikat, justru kita walaupun as-sholatu waktuha, sholat kita lakukan dalam tepat waktu, tapi hati saya lalai, itulah ayat ini menghitopi golongan-golongan kita yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan aku yakin ini terjadi pada siapapun. Baik yang kaya tadi, baik yang merasa berilmu tadi, baik yang punya jabatan atau punya pangkat kehormatan. Aku yakin penyakit ini telah menyerang terhadap orang-orang golongan kita yang seperti ini. Inilah Pak yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak percaya dengan ajaran tauhid la ilaha illa anta wa ana yang jelas-jelas itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kita nggak percaya. Dikandani atau tidak tetap layu minun. Akhirnya apa? Allah berkata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Khatama mongko ngunci, nutup sapa Allah fi qulubihim ing dalam piro-piro atine wong seperti ini. Kita dikunci dari apa? Dari hidayah, dari kebenaran, dari dinu tauhid. Karena kita selalu ketika saat dikasih tahu
dikasih Allah kasih sayangnya bentuk ajaran dinu tauhid, kita tidak percaya. Udah gini aja Pak. Semua kita sebagai umat Islam kan patokane punjerikan Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih? Oke, ada pertanyaan. Kita yang tidak percaya loh ini, siapapun kita. Pernahkah Rasulullah itu menyampaikan tauhid ini? Kalau pernah, mana hadisnya? Lah gitu toh. Kita itu biasanya tanya itu harus dengan bukti dalil endi. Lah ngoten nggih. Nyuwun sewu. Sakjane dalil niku sak pirang-pirang, Pak. Estu. Saiki lho dalile nek Allah kasih sayang terhadap jenengan. Udan niki lho dalile Allah. Inilah dalil rahmati Allah. Dalil kasih sayang Allah. Niki lah bukan bahasa Arab, lah ngono. Bahasa alam. Ini bisa dikatakan sebagai dalil. Dalil itu apa sih? Dalil itu tanda. Bukti. Oke, kalau yang jenengan maksud bukti Qur'ani. Buka di ayat 25. Kalau ini tadi Al-Anbiya 87. Dari 87 ini munculnya kalimat tauhid la ilaha illa anta di dalam Al-Quran itu tidak untuk hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ayat ini juga untuk kita sebagai umatnya. Kalau Rasulullah dulu tidak berlaku seperti ini, kalau tidak berlaku loh ya, gak mungkin ayat ini akan muncul. Jikalau Rasulullah tidak mendidik kita di dinu tauhid, ajaran hakikat, gak mungkin ayat ini akan muncul. Masa durung cerdas saya, Pak? Masa masih kurang bukti maneh? Iki Quran loh ya. Quran itu di mata umat Islam sebagai hukum yang paling tinggi. Quran. Mana dalil yang menyatakan Rasulullah menyampaikan tentang makrifat? Buka di dalam surah Al-Anbiya juga ayat 25. Juga buka dalam surat Toha, ya. Surat Toha ayat 14. Di situ Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Muhammad, nggih dalem Gusti. Aku, Allah maksudnya. Maksudnya Allah, aku. Nek sampai wis tutuk Sidral Muntaha, aku. Aku jelas paham. Aku urip ini Pak maksudnya. Muhammad makhluk. Muhammad dalam Gusti. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu. Ali wajib mengemban, menyampaikan tentang inti daripada tauhid ayat Al-Quran ini. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Ini tadi la ilaha illa anta, sekarang la ilaha illa ana.
sholat cekak jentat jendit tok. Tahu jentat jendit tak? Jungkar jungkir loh. Dibawa kucing garong ya kemana-mana itu ya. Belakrak. Kadang nang pasar. Jasate ning masjid. Roy belakrak nang pasar. Lu wonten ibu. Biar tidak seperti itu Muhammad, kenalkan umatmu ini untuk memahami maksud la ilaha illa ana. Untuk bisa memahami tentang tauhid la ilaha illa ana, terlebih dahulu jenengan harus paham la ilaha illa anta, lalu jenengan amalkan zikir la ilaha illa anta, baru dengan sendirinya akan ketemu la ilaha illa ana. Artinya gini Pak, kalau jenengan sudah sering hati berpikir sirul asror, sehingga apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk terhadap diri kita termasuk Muhammad ini, bahwasanya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, maka apapun yang terjadi pada diri jenengan, pasti jenengan tidak mengakui ikut jenengan, tetapi justru dalam hati jenengan akan mengakukan semua itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik aku Gusti Allah. Ya hidup dalam dirimu tadi. Sik bingung. Mungkin nek sik bingung ditakokno. Intinya ngeten Pak. Tanda-tanda seseorang itu sudah berlaku la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, ketika jenengan iki berlaku apapun. Apakah ibadah murni atau tidak murni, mahdhaf atau ghairu mahdhaf, hati jenengan ngakoni yang bisa melakukan jenengan. Karena jenengan sudah tahu bahwasanya sifat wajib makhluk la haula wala quwata. Lalu kok bisa terjadi? Iku sebab illa billah. Artinya menetapkan dalam hati jenengan itu bahwasanya yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang berlaku, yang berperan, yang segala hal apapun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ana, aku. Bukan aku makhluk, tapi akunya Allah. Akhirnya urip iku dawuh dalam surat Toha ayat 14. Innani sak temeni ingsun. Bila bahasa Jawa atau Pak ya? Sesungguhnya saya dikuatkan maneh. Sudah innani kok ana. Ini faedah taukid, faedah untuk menguatkan atas kebenaran Allah ini tidak bisa diganggu gugat. Sesungguhnya saya, iku anak yu saya. Iku la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah saya. Loh saya, boleh saya. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat lidzikri, semata-mata ingat saya. Ojo ingat pasar. Ngono lho karepe Pak.
Pak nyun sewu. Salat khusyuk iku pangel. Pol angel nggih. Bagi siapa? Pangel niki. Bagi mereka yang menolak ajaran tauhid anta wa ana. Pun titik. Berapa puluh tahun tauhid Allah ambek huwa syariat dan thariqah. Mengapa ketika saat jenengan kali kula salat iku sik melakrak ayati digondol kucing garong. Karena menolak ini. Anda percaya atau tidak, baik yang ada di majelis maupun di YouTube, itu bukan urusanku. Urusanku lo mek sitok. Illa mubasyiran wa nadhiran. Memberikan kabar kasih sayang Allah terhadap mereka yang beriman dan memberikan peringatan terhadap mereka yang tidak beriman. Ya sudah. Paham gak paham senes urusan kula. Percaya gak percaya bukan urusan saya. Saya cuman dijadikan Allah sebagai alat untuk menyampaikan kabar ini. Pahit Pak, nek dakwah ngaji babakan tauhid la ilaha illa anta dan ana berat sekali. Tapi berhubung kita sudah konsekuensi istiqomah di dalam tauhid itu, maka perkara berat menjadi ringan. Sholat khusyuk wabot itu bagi siapa? Bagi orang yang nggak bisa pakai sepeda motor, didui sepeda motor, pakai nubruk napa mboten Pak? Nubruk. Kata dia, awangel sepedaan, belum lagi sepeda pancal loh Pak. Lho nggih. Sik lebih susah kita pakai sepeda pancal. Mulai kecil disuruh belajar sepeda nggak mau. Sampai besar, sampai sudah nikah. Istrinya dijak jalanan. Akhirnya capek istrinya. Mas, yo belajar sepeda. Ditui sepeda, disuruh untuk naiki, mesti roboh. Gak usah goncet istrinya Pak. Disuruh sendiri aja, mesti roboh. Sholat khusyuk itu akan susah buat kita yang menolak ajaran ini. Wis, tak tegak-tegak nih Pak, kula ngomong niki, tak mentalak no. Berarti sholat itu akan mudah jenengan khusyuk manakala jenengan iki sudah bisa menerima kalimat tauhid dan mengamalkan anta wa ana. Apakah itu harus dibaca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta? Boten. Bentuk prakteke sampai ngamalke iku ning ati, bukan ning jasad. Bentuk prakteknya gimana? Tadi sudah katakan. Ketika jenengan menghadapi sikon apapun, melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati sampean harus menetapkan, meyakini, merasakan kehadirannya Allah, wujudnya ikulah sang yang berperan. Berarti kita gak mudah ngaku loh, iku lo carane.
Kalau jenengan baca, berarti tak syariat mana. Tapi ya nggak apa-apa sih nek kalau sampean woco, tapi hati sampean ngelampai. Nggak apa-apa. Dan inilah bagi mudah bagi panjenengan ketika saat melakukan sholat itu dengan khusyuk. Dalile ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tadi saya katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah niki. Muhammad pun kembali. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu jikalau kau mau kuangkat sebagai utusanku. Artinya seluruh Rasulullah Pak. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Beliau itu mesti ngajar niki. Inilah inti wahyu. Baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Intinya ada di sini. Intinya ada di sini. Bagaimana ruhaniyah ini betul-betul bisa menyembah dengan benar. Sehingga dalam salah satu ayat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh untuk menyembah. Nah sekarang bagaimana caranya menyembah yang benar? Maka ketahuilah kita harus naik tingkat ke hakikat dan ke makrifat, baru bisa terjadi itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 54 Bapak Bu, sebagai ringkasan ayat ini, Az-Zumar 54. Wahai manusia, siapapun, janganlah kau mati dulu sebelum kau ini betul-betul nyembahi benar. Jangan. Janganlah kau mati dulu apabila olehnya kau sholat belum khusyuk. Jangan. Berarti oleh jenengan sedok mati nek wis sholate isok khusyuk. Sampeyan buka Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Di situ ada kata perintah. Wahai hambaku, kembalilah kau pada Tuhanmu. Yang dipanggil kita, Pak. Itu kalimat perintah. Wa anibulan dobalio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Adanya perintah seperti ini menunjukkan ruhaniyah kita tinggalkan Allah. Wis. Andai kata ruhaniyah kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin ada perintah. Andai kata tidak ada nyun sewu, sholat sampai kok yo udah khusyuk, gak mungkin akan muncul perintah untuk sholat khusyuk. Wa aqimis sholah lidzikri. Wa qala aidan wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu kata perintah. Kalimat fi'il lagi. Dan jagalah, tegakkanlah, jalankanlah sholat itu lillahi qanitin ay khasyiin, dengan keadaan khusyuk atau bertemu Allah. Adanya perintah berarti menunjukkan, mohon maaf sebelumnya, sholat kita itu mung asal-asalan. Bisa. Asal gugur kewajiban, asal oleh ganjaran, asal oleh pahala, asal oleh surga, asal dijauhkan siksa api neraka. Itu namanya sholat yang asal
asalan. Mohon maaf loh ya. Artinya jenengan iki tak kritik. Supaya sholat sampean iku betul-betul lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah. Bukan karena iming-imingi Allah surga dan pahala. Jangan. Iku nek mau. Nek gak mau nggih mohon maaf. Tadi saya katakan saya hadir di sini tidak atas nama apapun. Tapi atas nama melebihi saudara kandung jenengan. Ini bagi saya loh Pak ya. Nek jenengan menganggap mungsuh. Nggih ora apa-apa. Mboten napa-napa. Sebab semua itu ada proses Pak. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi mereka yang menolak. Tidak. Karena setiap diri kita juga butuh proses. Saya sibuk melihat siapa yang menggerakkan jenengan menolak. Hanya itu aja. Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan sudah betul-betul kembali kepada Allah setelah mendengarkan pengajaran pendidikan taklim tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, terus menjalankan wa aslimu. Setelah itu serahno kabeh perkara apa sing kok akoni iku mau, semua itu sing memiliki Gusti Allah. Cintailah dia karena Allah. Sayangilah dia karena Allah. Artinya jenengan memandang sifat jamal dan jamaliyah pada seseorang. Tetapkanlah itu jamalnya Allah atau jamaliyahnya Allah. Itulah yang disebut cintamu terhadap istrimu itu betul-betul karena Allah. Lakukanlah hal seperti ini min qabli ayatiyakumul azab. Ayatnya, sebelum datangnya kematian. Sekarang saya tanya Pak, sisa umur sampean tinggal berapa? Gak ada yang bisa jawab. Kalau umur yang kita jalani sudah tahu. Lahiri tahun piro, sekarang tahun berapa, tinggal menghitung. Cuman sisanya untuk kematian, ini tinggal berapa, ini menjadi rahasia Allah. La ya'riful wali illal wali. Yang dikasih tahu perkara itu hanyalah kekasihnya. Artinya orang akan bisa melihat orang lain itu buta atau tidak buta, yang melihat ini harus tidak buta. Si A dengan si B. Si A ini enggak buta. Si B enggak buta. La ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali, itu wali. Artinya si A ini akan tahu si B ini gak buta. Si B juga tahu si A ini tidak buta. Paham betul? Satu. Nomor dua, si A buta. Si B tidak buta. Apa mungkin si A ini tahu kalau si B ini buta atau tidak? Tidak tahu karena si A itu buta. Kalau si B tahu, karena si B itu tidak buta, akan tahu si A itu buta atau tidak, si B itu tahu. Berhubung kita manusia banyak yang matane buta, matanya buta, mripating ati buta, maka wajar kalau kita tidak tahu Allah.
Allah tahu kita. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Iki biasai ayat iki dilakoni ambek maling celuring. Tahu maling celuring amen? Kalau Mojokerto ngomong maling celuring iku isok ngilang, wong liya iku ora ngerti. Jenengan ngerti wong liya ora ngerti. Duduk maling celuring iso ilang, gak iso balik. Wonten rituale Pak untuk balik wonten. Nek sampak rituale iki kok lupa, ya gak iso balik memangnya. Wis kadung ilang, durung ngerapal. Kongkon balik lali. Yo, kabeh keluargane yo gak eruh. Padahal jenengan ana pinggire, ngoten. Enak lah anikun damel nyolong-nyolong. Niku mblakrak tutuk ono. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Iku maksudnya sudah wajar kalau kita tidak tahu wujudnya Allah dikarenakan hati kita buta pada Allah. Tapi Allah gak mungkin bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Kaifa yutasawwaru. Tolong dibuka dalam kitab Hikam. Pasal 14 kalau nggak salah. Allah itu gak mungkin, Pak. Bisa ditutupi sesuatu dengan dirimu. Sebab wujudnya Allah itu ono dirimu. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah wong sing nguasai sesuatu itu hanyalah Allah. Ya sing ngene ngaji tasawuf ya rada bingung. Kalimah rada bingung. Bagaimana mungkin sesuatu itu akan bisa menutupi dirimu terhadap Allah? Lah sesuatu selain Allah itu dalam dirimu sudah enggak ada. Enggak mungkin. Dirimu siapa? Pak Yun Sewu. Umpama mengke sampean mantuk. Semuanya mripate merem iso tutuk omah apa mboten? Lah wis rungu, ya iku dalil sing mandi. Jenengan sok kali kula nek mati balik nang Gusti Allah. Nek roh iki mripate ainul basirah, mripate roh iki wuta merem, ya ora iso tekan nggon. Ngarakno kita karena kita enggak pernah mati yo, Pen. Ini loh persoalannya. Kepingin mati, dulu ayo. Gak usah suwe-suwe. Semenit nih, mati yo. Mati yo. Iko nduke tahu mati. Kok umpama manusia ini pernah ngalami kematian dikubur, arepe dicengklungke ning kuburan terus tangi maneh, aku yakin wis mesti terus atine gecokan ajaran hakikat makrifat. Aku yakin. Ingat, apa visi misi nafsu? Ketika saat nafsu itu menyodorkan hidangan terhadap hati kita berupa hubbus syahawah. Siji mekan Pak. Alal akhirah. Supaya hati sampean lupa dan wuto terhadap Allah. Iki visi misi nafsu. Inilah perbuatan jahat dan dolim. Makanya dikatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus itu bertobat di dalam perut ikan nun. Bertobat.
Karena sebelum beliau itu meninggalkan kaumnya, beliau di dadanya sempat sumpek, sempat berontak, mendongkol, ninggalno kaume sebab kaume tidak mau menerima ajaran la ilaha illa anta wa ana ini terhadap ajaran di Allah lewat Nabi Yunus. Nabi Yunus atine medongkol. Metu keluar dari kaum, ndonga, ya Allah, adablah kaumku yang seperti itu. Ini salah. Ini salah. Contoh salah sikap Nabi Yunus seperti ini. Berarti duduhno Nabi Yunus kholwate kurang. Akhirnya dikholwatno Allah di dalam dzalimin. Sesungguhnya saya ya Tuhanku, saya tergolong orang-orang yang zalim. Saya lupa. Sing gerakno kaumku menolak itu jenengan. Saya lupa. Padahal tadi kan sudah saya katakan, semua gerak makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara dari kacamata tauhid yang murni loh Pak. Seperti ini. Malakum dzarraw wala naf'an. Apapun selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mencegah mudarat siapapun. Semua itu yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari acara memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki. Bisa kami ambil satu pelajaran dengan bentuk kesimpulan. Jenengan isoke syariate berapa persen? Ya kuwi. 40, ya 40 wae. 50, 50. 60, 60. Masanya gak sama. Tapi satu. Utamakanlah hakikat makrifat sampai datang Allah. Utamakanlah perbuatan ruhaniyah jenengan kali kulon langsung datang Allah. Sebab syariat itu perbuatan jasmani. Ibadah jawareh. Lah sekarang tolong benahi ibadah ruhaniyah jenengan kali kulon datang Allah. Lewat mana? La ilaha illa anta. Supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Lakukanlah hal ini sebab ini salah satu cara untuk menghilangkan hijab penyakit hati, penghalang hati ruhaniyah sampai datang Allah. Yang asalnya Allah terasa jauh, sekarang Allah terasa dekat. Terus Simbah Surip, jenengan iki kemana-mana digendong. Kemana-mana tak gendong. Kemana-mana tak gendong. Enak yo. Lah ngoten to. Sampean kalau bukan Allah sing melayani sampean bisa mengeluarkan nafas masuk sinten melih. Siapa lagi? Bisakah Anda berjalan sendiri tanpa Allah? Bisakah Anda menelan makanan tanpa Allah? Sadarilah wahai saudaraku. Mumpung kematianmu belum datang. Sebab Allah katakan jikalau ini belum Anda laksanakan. Tsummalatun sorun. Az-Zumar 54 tadi. Maka kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Disitulah hanya ada pertolongan, hanya datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Lawang kita tergolong orang yang masih dolim terhadap Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat sebelum kita masuk pada sesi acara doa. Tetap saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya.
Monggo kami persilakan.